أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia hidayah inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Salah satu pokok di dalam keyakinan ketuhanan kita yaitu mengenai al-adlul ilahi, mengenai keadilan ilahi yang sudah kita berikan beberapa muqaddimah mengenai apa itu Jabariyah, apa itu Tafwidiyah, apa itu ikhtiar, dan korelasi antara kekuasaan Allah dengan ikhtiar manusia, bagaimana beberapa asbab bisa menciptakan satu akibat. Kita sudah bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Termasuk yang terpenting yang mendasari pemahaman kita akan keadilan ilahi adalah bagaimana baik dan buruk itu dinilai, apakah dengan akal ataupun dengan syariat. Itu merupakan pokok yang sangat penting untuk kita memahami tentang keadilan ilahi. Sahabat Hasan al-Banna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali secara awam kita sering mendengar kata adil itu adalah taswiyah atau persamaan atau musawat. Bersamaan, makanya kemudian ketika ada tuntutan kesetaraan gender misalkan, itu atas nama keadilan. Tuntutan kesetaraan tertentu itu atas nama keadilan. Bahkan anak kecil yang belum begitu paham sekalipun dia akan mengatakan bahwasanya tidak adil kalau saya mendapatkan sekian sementara kakak mendapatkan lebih banyak misalkan, dan lain sebagainya. Jadi keadilan dalam arti taswiyah atau menyamakan, bersamaan atau menyamakan sesuatu atau dua hal itu mendapatkan bagian yang sama, diperlakukan dengan cara yang sama persis. Itu sering secara awam kita istilahkan dengan keadilan. Adil ya, kata adil. Tapi benarkah bahwasanya keadilan itu adalah persamaan? Tentunya anak yang berusia 3 tahun dengan anak yang berusia 12 tahun ketika diberikan sepatu dengan nomor yang sama, justru akan tercipta ketimpangan, ketidakseimbangan. Yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 12 tahun, untuk keadilan, ya, karena maknanya adalah persamaan, maka saya berikan dengan atau dua anak saya dengan beda umur yang sangat terpaut jauh itu dengan sepatu dengan ukuran yang sama. Itu akan menimbulkan chaos ya, akan menimbulkan bencana, akan menimbulkan hal-hal yang justru akan merusak keharmonisan daripada hubungan di antara dua orang. Karena itu dari sini saja kita bisa melihat bahwa sangat tidak pas, sangat tidak sesuai ketika kita menafsirkan keadilan sebagai persamaan. Karena tidak semua persamaan itu keadilan. Lalu apa yang disebut dengan keadilan sebenarnya? Salah satu makna daripada keadilan adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Memberikan hak kepada orang yang berhak. Jadi dari sini keadilan sudah bermakna harus ada orang yang berhak. Kemudian kita berikan hak itu kepada dia.
Ini memberikan sesuatu atau memberikan hak kepada mustahik atau kepada yang berhak. Nah, di sini masih ada makna bahwa harus ada dulu mustahik, orang yang berhak dulu, ada, baru kemudian kita laksanakan yang namanya keadilan, kita berikan haknya. Kemudian makna yang kedua daripada kalau tadi atau kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada yang berhak. Makna yang kedua daripada keadilan adalah sebagaimana yang kemudian kita kenal dengan salah satu makna keadilan menurut Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, yaitu wad'ul asya' fi mawadhi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan makna ini tentunya terlepas dari apakah ada mustahik atau tidak. Tapi ada satu kaidah bahwa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itulah makna daripada keadilan. Dua makna ini tentunya bukan dua makna yang kemudian menghasilkan benar dan salah, tidak. Keduanya hanya berbeda dalam masalah umum dan khusus. Kalau memberikan sesuatu pada yang berhak, itu salah satu makna khusus daripada keadilan. Tapi secara umum, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, itulah keadilan yang bermakna universal. Siapapun akan mengiyakan, siapapun akan menyetujui bahwa saya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya adalah keadilan yang paling sesuai, atau keadilan atau makna yang paling sesuai untuk kita nisbahkan kepada keadilan. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, di mana anak yang berumur 3 tahunnya diberikan sepatu, diberikan padanya sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan umurnya. Demikian pula dengan yang 13 tahun dan seterusnya. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Berdasarkan definisi ini, maka misalkan kita buat contoh, orang meletakkan topi di kaki, meletakkan sepatu di kepala, itu bukan keadilan, karena tidak meletakkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Kecuali kalau ada budaya tertentu barangkali yang melakukan itu. Maka bagi orang yang berada pada budaya seperti itu, bisa saja itu menjadi keadilan, di saat di tempat lain itu bukan termasuk keadilan. Dan lawan daripada keadilan adalah kezaliman. Ketika meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka jatuhnya kepada hukum zalim. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada kitabnya. Mafhumul adil. Kita akan membahas mafhumul adil, pengertian adil. Al-adlu fil lughah bimakna sawiyah wa taswiyah. Secara lughawi, secara bahasa, adil itu sendiri di antara maknanya atau maknanya adalah sawiyah wa taswiyah. Sawiyah itu sama atau menyamakan. Sawwa yusawi taswiyatan. Sawwa yusawi. Nah, ini secara lughah ya, secara bahasa seperti itu, secara lughah. Nah, kemudian maknanya secara istilah, tapi di sini ada dua istilah, secara umum dulu ya, secara awam lah. Nah, wa fil 'urfil 'am ustu'mila bi makna ri'ayati huquqil akharin. Secara awam, secara kita sering menemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang memaknai adil itu sebagai ri'ayatu huquqil akhirin, memelihara, memperhatikan hak-hak orang lain. Fi muqabilul dzulm, ini sebagai bentuk lawan daripada zalim atau dzulm atau zaliman, yaitu al-i'tida ala huquqil akhirin. Zalim kemudian dimaknai dengan mengganggu atau mengambil hak orang lain, ya, mengganggu hak orang lain, menyakiti dengan cara mengambil hak orang lain. Karena adil artinya memelihara hak orang lain, maka zalim adalah merampas hak orang lain. Nah, berdasarkan pengertian awam seperti ini,
Wa ala dha'i dzalik urifa al-'adlu bi annahu, berdasarkan hal ini maka adil itu didefinisikan sebagai i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan setiap hak kepada yang berhak atau pemilik hak itu. Idzan fala budda an natasawwar awalan mawjudan lahu haqqun. Dengan pengertian ini maka kita harus membayangkan dulu ada orang yang berhak atau ada yang berhak. Ada pemilik hak. Ada maudhu'nya dulu kalau dalam mantik, ada maudhu'nya dulu, kemudian ada mahmulnya. Harus ada zaidun dulu, baru kemudian ada qaimun. Harus ada zaidun dulu, kemudian baru ada misalkan dzahibun, katibun, dan lain sebagainya. Nah, harus ada pemilik hak dulu. Litakuna ri'ayatu haqqihi adlan, agar kita bisa menciptakan keadilan dengan memelihara haknya. Jadi harus ada maudhu'nya dulu, harus ada yang berhak dulu. Wal i'tida alaihi dzulman, yang kemudian kita bisa menyebut, kalau tadi memelihara haknya namanya adil, kalau atau keadilan ya, kalau merampas haknya namanya kezaliman. Ini satu makna yang secara awam kita sering dengar ya, mengembalikan hak kepada yang berhak. Melihat bahwasanya keadilan itu adalah memberikan hak yang selama ini sudah terampas, yang selama ini tidak diterima oleh pemilik hak. Jadi lebih dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupi orang yang memaknai keadilan itu. Makanya kemudian disebutkan tadi oleh Syekh Misbah Yazdi, Ayatullah Misbah Yazdi, bahwasanya apa? Harus ada maudhu'nya dulu, harus ada orang yang berhak dulu, baru kemudian muncul makna keadilan, yaitu mengembalikan hak kepada yang berhak. Jadi lebih pada kondisi yang mempengaruhi pemaknaan terhadap keadilan itu. Dan itu terjadi pada setiap masyarakat. Satu kondisi tertentu itu akan mempengaruhi pengertian terhadap atau mafhum terhadap, atau satu mafhum tertentu. Keadilan, kebaikan, kenyamanan, dan segala macam. Itu semuanya seringkali secara awam diartikan atau dimaknai sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemakmuran misalkan, apa itu kemakmuran? Ketika orang itu atau masyarakat itu tertimpa kelaparan, maka kemakmuran konteksnya adalah terpenuhinya makanan. Kemiskinan misalkan, maka kemakmuran bermakna terangkatnya masyarakat dari kemiskinan dalam konteks materi. Pendidikan misalkan, pendidikan yang buruk pada satu masyarakat menjadikan masyarakat itu memandang kemakmuran adalah ketika pendidikan memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula seterusnya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi definisi awam atau definisi yang pertama itu masih bersifat kondisional ya. Kita membayangkan dulu maudhu, ada orang yang terampas haknya, kemudian dikembalikan haknya, namanya keadilan. Sebaliknya perampasan hak itu disebut kezaliman. Walakin ahyanan yuwassa mafhumul adl. Tapi kadang-kadang kita melihat terjadi perluasan makna daripada keadilan. Tidak lagi berbicara mengenai ada orang yang dirampas haknya kemudian mengembalikan haknya, atau kita memelihara hak orang lain. Wa yusta'mal bi makna wad'u syai' fi mawdi'ihi. Kemudian dimaknailah adil itu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ala kulli hal, istamal bi mana wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau wad'ul asya' fi mawadhi'iha, atau meletakkan hal-hal segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Wa ala wifqa hadza ta'rif, dan berdasarkan definisi ini, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, yakunul adlu muradifan lil hikmah. Disinilah keadilan bersinonim dengan al-hikmah. Al-hikmah, segala sesuatu berdasarkan tujuan. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tempatnya. Wal fi'lul adil musawiyan lil fi'lil hakim. Maka perbuatan orang yang adil itu bersinonim atau sama dengan perbuatan orang yang hakim.
Yang secara lugawi juga hakim sering disebutkan dengan bijaksana, menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan kearifan lokal, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Hakim, maka orang yang bisa memahami kearifan lokal dia disebut hakim juga, orang yang bijak di dalam menghadapi situasi. Lil fi'lil hakim, jadi sama dengan al fi'lil hakim, namanya adil, orang yang kemudian tidak memperhatikan kearifan lokal itu mungkin disebut juga zalim meskipun dia merasa benar. Nah, Rasul sendiri pernah bersabda, kalimuhum ala qadri uqulihim, ajaklah orang berbicara, kamu sesuaikan dengan kadar akal mereka. Dan disitulah inti daripada dakwah. Kalau kita mengajak anak kecil menuju pada sesuatu, maka iming-imingnya berbeda dengan kita mengajak orang dewasa. Kalau anak kecil iming-imingnya permen, misalkan supaya ia mau belajar, tentunya orang tua tidak diiming-iming dengan permen untuk dia belajar. Misalkan, jangankan permen, diiming-iming pakai surga saja tidak tertarik, apalagi permen. Di sini muratifan lil hikmah wal fi'lil adil musawiyan lil fi'lil hakim. Perbuatan orang yang adil itu sama artinya dengan perbuatan orang yang al-hakim atau bijaksana. Hakim ini sebenarnya memiliki, kalau kita membahas al-hakim ya, membahas tentang sifat al-hakim, sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dan bahkan bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai dasar kita bermasyarakat. Sering kita sampaikan dalam short video juga pernah kita sampaikan bahwasanya wat usy' fi mawdhihi, ketika kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan sangat baik. Kalimuhum ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang lain itu sesuai dengan kadar akal mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang pemimpin memiliki dua sifat penting, yaitu sifat alimun, kalau dia itu alim, dia harus alim, harus berilmu, tapi juga al-hakim, bijaksana. Orang berilmu banyak, untuk mendapatkan ilmu mudah, tapi bagaimana memposisikan diri sebagai orang yang berilmu, itulah yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Belajar, dan dia menjadi alim. Alim menjadi sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, dalam tanda kutip. Semua orang tahu dengan belajar orang itu akan alim. Permasalahannya adalah belajar dari kondisi itu yang tersulit, karena harus mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi masalah. Baru kemudian kita bertindak dan bersikap. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah di luar kebijaksanaan kita, sehingga yang bertentangan dengan hikmah. Ketika bertentangan dengan hikmah, maka akan tercipta kezaliman. Misalkan sebagai contoh, ada orang datang ke seorang kiai karena mungkin orang ini membutuhkan bantuan, karena mungkin biasanya kan seperti itu. Biasanya kan ketika rezekinya agak seret nih, misalkan dia datang kepada ulama, kepada kiai untuk meminta doa, meminta wirid dan lain sebagainya. Dari sini saja kita sudah bisa melihat kualitas orang yang datang pada kiai itu. Ketika orang ini mengadukan pada kiai tentang nasib ekonominya itu, Pak Kiai kemudian memberikan wirid, memberikan ijazah untuk melakukan wirid. Misalkan wiridnya itu, kamu harus membaca setiap pagi ayat kursi sebanyak 1000 kali. Nah, 1000 kali. Dan dengan kondisi orang yang datang kepada Pak Kiai itu mengadukan masalah ekonomi, finansial, kehidupannya,
dan kemudian Pak Kiai tidak melihat itu dan memberikan amaliyah yang mungkin menjadikan dia justru tidak bekerja karena 1000 kali setiap pagi itu, atau paling tidak telat berangkat kerja, maka di situ maaf Pak Kiai ini tidak bijak. Mungkin yang disampaikan beliau adalah benar, membaca 1000 kali surah atau ayat kursi misalkan. 1000 kali ayat kursi adalah sesuatu yang luar biasa kalau bisa dijalankan. Tapi ini beliau ini harus melihat kepada kondisi, situasi dan kondisi bahwa orang ini datang dalam kondisi seperti itu. Kalau kata Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, sesepuh dan guru bangsa kita juga, itu beliau mengatakan ini orang tidak memanusiakan manusia. Tidak memanusiakan manusia. Makanya ketika seseorang menjadi imam sholat pun harus memperhatikan, padahal sholat itu adalah bagian yang sangat sakral. Itu disebutkan bahwa oleh para ulama bahwa orang jadi imam sholat, dia makruh hukumnya membaca surat-surat panjang meskipun dia hafal. Kalau dia paksa untuk membaca surat panjang, maka kita tahu kalau dia itu alim, berilmu. Ya, dia hafal surat panjang. Tapi dia tidak hakim, dia tidak bijak. Tidak bijak melihat bahwa jamaah yang di belakang dia itu ada anak-anak. Ada ibu yang meninggalkan pekerjaan rumahnya untuk sholat. Ada bapak-bapak yang menyempatkan waktunya untuk sholat, kemudian dia harus bekerja kembali. Itu pun kalau dia tidak menjadi karyawan orang lain dan lain sebagainya. Jadi di sini imam ini dia alim, tapi dia tidak hakim, dia tidak bijaksana, dia tidak bijak. Ini yang menjadikan kita ini menjadi tidak adil. Alim tapi tidak adil, karena di sini adil artinya hakim, adil artinya bijaksana, melihat dan kemudian menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Nah, jadi di sini al-adl bil makna hikmah. Al-adl maknanya hikmah, al-adil bimana hakim, orang yang hikmah. Amma annahu kaifa yu'ayyin haqqu sahibul haqq. Dan adapun untuk menentukan siapa yang berhak, akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Adapun kalau kita membicarakan mengenai sahibul haq, pemilik hak yang mustahik, ya, wajihatul maslah fi syai' atau maslahat segala sesuatu yang kemudian kita memilih untuk melakukannya. Wal hadits anhu tawil, maka pembahasannya akan panjang. Wa yumathil qismul muhim, ini jangan merupakan bagian penting juga. Jadi apa? Min falsafatil akhlaq wa falsafatil qanun, dan bagian penting dari pembahasan tentang filsafat akhlak dan filsafat qanun, undang-undang. Jadi menentukan, mengidentifikasi maudhu, ya, mana yang di mana dia harus ditempatkan, itu memerlukan kajian lebih detail, lebih terperinci. Wala yumkin lana an nabhatha huna fi kulli hadhil masal, dan tidak mungkin kita membahas di sini dalam kitab kecil ini tentang masalah-masalah itu, insyaallah pada satu saatnya nanti. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, identifikasi hikmah atau identifikasi tempat sesuatu, misalkan itu ada kajian tersendiri. Tapi yang jelas yang ingin disampaikan di sini adalah adil adalah wad'u syai' fi mawadhihi, atau wad'u syai' fi mawadhihi, atau wad'ul asya' fi mawadhiha, hanya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, dan wa ma yajib alaina ta'kid alaihi huna. Nah, dan makna meletakkan segala sesuatu pada tempatnya ini merupakan makna yang difahami oleh setiap orang yang berakal. Jadi ini hukum akli, bukan hanya hukum syar'i. Nah, wa ma yajib alaina ta'kid alaihi huna, dan yang wajib untuk kita tekankan di sini adalah wa anna kulla aqilin yudrik bi anna ayya ahadin. Setiap orang yang berakal akan mengetahui bahwasanya setiap orang
kalau ia ini mencuri, merebut sepotong roti dari seorang anak yatim, wabiduni mubarir, dan tanpa alasan yang benar. Ya, kenapa ada biduni mubarir? Karena kita kenal ada kisah bagaimana Nabi Khidir misalkan merusak dinding rumah seorang anak yatim, yang kemudian Musa bertanya dan seterusnya. Yang sebelumnya Nabi Khidir pernah mengatakan, lantas tati'a ma'iyya sabro, innaka lantas tati'a ma'iyya sabro, kamu tidak akan sabar kalau mengikuti aku. Ini sudah pada dimensi yang berbeda. Tapi di sini itu ada mubarir namanya, ada alasan, ada yang membenarkan perbuatan itu karena makom yang berbeda, dan itu tidak bisa ditiru oleh setiap orang. Nah, misalkan ini contohnya, merampas sepotong roti dari seorang anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan, au anahu araqa dama insanin bari'in, atau ia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maka faqad irtakaba dzulman, nah, wa tarfa amalan, ini faqad irtakaba dzulman wa qatarafa, bukan waqtarafu, faqad irtakaba dzulman wa qatarafa amalan qabihan, maka ia telah melakukan kezaliman dan melakukan amalan buruk. Setiap akal akan mengatakan seperti itu. Artinya setiap manusia akan mengatakan hal yang sama, itu buruk. Wa alal aksi min dzalik, kemudian kalau kita balik sebaliknya, lau akhadha ahadun qit'atal khubz al mukhtatifah, khatafah itu artinya menculik, merampas, ya. Sebaliknya, kalau seseorang itu merampas roti yang sama, ya, tapi dirampas dari orang yang sudah merampas. Jadi orang pertama tadi yang merampas roti dari anak yatim, merampas min yadil ghasib, dari si perampas, ya, merampas dari tangan si perampas, wa'adah, dan mengembalikan roti itu ila tiflil yatim, kepada anak yatim, au anahu aqabal qatil al-jani, atau memberikan hukuman kepada pembunuh yang bermotif kejahatan, kriminal, al-uqubata allati yastahiqquha, dengan hukuman yang sesuai yang dia berhak untuk menerimanya, fa innahu, maka dia, orang tersebut yang mengembalikan roti itu atau memberikan hukuman kepada seorang kriminal misalkan, fa innahu qad amala amalan hasanan wasaiban, maka ia telah melakukan amalan yang baik dan benar. Akal mengatakan seperti itu. Wala ya'tamid hadzal hukum bil hasan wal qubh wa bil adl wal dhulm al amr wa nahi ilahi. Ini untuk memahami ini, untuk orang melihat itu benar dan salah, itu tidak hukum tentang baik dan buruk, keadilan dan kezaliman ini tidak tergantung kepada perintah dan larangan ilahi, itu hukum akal. Setiap orang yang berakal akan melihat dengan pandangan yang sama, yang mana keadilan, yang mana kezaliman. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya itu adalah hukum akal. Jadi tidak tergantung kepada perintah dan larangan ilahi bahwasanya ini baik atau buruk. Ini tentunya masih kembali kepada kajian kita sebelumnya mengenai bahwasanya baik dan buruk itu bersifat akli atau syar'i. Wala ya'tamidu, dan tidak berlandaskan hadal hukum-hukum ini. Hukum tentang apa? Tentang bil hasan bil husni wal qubhi, tentang baik dan buruk. Wabil adli wal dzulmi, hukum tentang adil dan dolim, mana yang adil, mana dolim, mana baik, mana buruk, tidak bersandarkan kepada alal amri wa nahil ilahi, tidak berlandaskan pada perintah atau larangan ilahi, syariat maksudnya, kan? Fa inna mithla hadzal hukum, maka sesungguhnya hukum seperti ini yahkum bihi, akan disepakati atau akan menghukumi dan hukum yang sama, bahkan hatta man la yu'min biwujudillah, bahkan orang yang tidak beriman terhadap wujudnya Allah. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan syariat, ini berhubungan dengan akal manusia. Wa amma ma huwa sirru fi hadzal hukum, adapun rahasia di balik hukum ini,
wa ma hiya al-quwwatul mudrikah allati adrakat hadzal hasan wal quwwa amsalihha, dan kekuatan yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan keburukan dan semisalnya. Ini tentunya fa innaha masail yabhath anha, fa innaha masail yubhath atau yubhath anha fi abwab wa furu', di dalam bab dan juga cabang-cabang mukhtalifah, cabang yang bermacam-macam di dalam ilmu filsafat, ya. Jadi rahasianya apa, ma huwa sir fi hadzal hukm, itu dibahas pada kajian filsafat. Idzan fayumkin an yutasawwar lil adl mafhuman. Karena itu keadilan ini bisa kemudian kita bayangkan, kita gambarkan dengan dua pemahaman. Yang pertama pemahaman yang khusus, mafhum khusus, mafhum umum. Ahaduhuma, salah satunya ri'ayatu hukukil akharin tadi, ya, memelihara hak orang lain. Yang kedua isdarul fi'l an wajhil hikmah, yaitu keluarnya atau dilakukannya satu perbuatan berdasarkan hikmah, berdasarkan tujuan dan kebijaksanaan. Bihai tutup tabari ayatu hukukil akhirin min masatikihi, di mana memberikan hak kepada yang berhak merupakan salah satu perwujudannya, manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang satu mafhum, yang satu misdaq. Wa ala dha'i dzalik, berdasarkan keterangan di atas, fala yulazimul adl al-qaul bit taswiyah bainal bashar jami'an. Maka adil tidaklah sama atau tidak selalu sama, persamaan, ya, tidak selalu bermakna persamaan antara manusia secara keseluruhan. Laki-laki dan perempuan harus sama, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Itu bukan keadilan, itu persamaan. Atau misalkan kalau syariat mengatakan laki-laki misalkan jatah warisannya 2 kali perempuan, kita harus samakan sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa melihat bahwasanya kedepannya laki-laki memiliki tanggungan dan tanggung jawab lebih besar daripada perempuan, misalkan. Au bainal asya' kulliha, atau tidak juga kita mengatakan bahwa adil itu hanya sama atas segala sesuatu. Walaisal mu'allimul adil man yatakhid, ini contoh. Walaisal mu'allimul adil man yatakhid mauqifan wahidan min jami'i tullabih, maka bukan guru yang adil yang mengambil sikap sama terhadap murid-muridnya. Ingat ya, samanya ini bagaimana? Wa yusawi bainal jami' fit ta'nib wa tashji' sawa al-mujid min tullabihi wal kusul atau kasul. Di mana cara treatment yang dilakukan oleh guru ini itu sama antara murid yang rajin dengan murid yang malas. Cara menyemangatinya, cara menasihatinya itu sama antara murid yang rajin dan malas. Itu tidak termasuk adil. Ya. Walaisal qadil adil huwa alladhi yuqasimul mal al-mutanaza' alaihi bainal mutakhasimain. Dan bukan hakim yang adil ketika dia serta-merta membagi sama di antara harta yang menjadi sengketa. Ya tidak, itu tergantung pada kasusnya. Atau misalkan laki-laki dan perempuan memperebutkan hak waris, kemudian untuk mempermudah supaya adil sama, ya tidak, karena masing-masing ada hukumnya. Bal innal mu'allimul adil huwa alladhi yushajji'u kulla talib aw yu'annibuhu bimiqdari ma yastahiquh. Jadi mu'allim, guru yang adil adalah guru yang memberikan semangat kepada setiap pelajarnya, memberikan spirit pada pelajar-pelajarnya, murid-muridnya, bimiqdar ma yastahiqu, sesuai dengan haknya. Kalau salah ya diingatkan, kalau misalkan dia benar ya mendapatkan pujian. Wal qadil adil huwa alladhi yusilul mala ila sahibih, dan yang namanya hakim yang adil bukan mengembalikan atau bukan membagi harta sengketa sama rata, tapi menyampaikan harta itu kepada pemiliknya. Wakadzalika, demikian pula fa inna muqtadal hikmata wal adl lillahi, demikian pula tuntutan logis daripada hikmah dan keadilan ilahi, la ya'ni khalaqal makhluqat bi suratin mutasawiyah. Hikmah ilahi menuntut, dalam tanda kutip, menuntut
untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, sekali lagi dalam tanda kutip ya, menuntutnya itu bisyuratin mutasawiyah. Jadi Allah tidak menciptakan semua manusia itu sama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa yahluk masalan, maka Allah Subhanahu wa taala misalkan menciptakan lil insanil qurun, misalkan manusia, Allah Subhanahu wa taala ini contoh misalkan diciptakan sama, misalkan antara manusia dan kambing, misalkan sama-sama punya tanduk korn, kita kenal Dzulqarnain. Awal ajnih, manusia juga seperti burung punya sayap, aw ghariha, atau selainnya, ya, itu bal inna muqtada hikmatul khaliq. Jadi ada yang punya sayap, ada yang tidak, ada yang punya tanduk, ada yang tidak, semua disesuaikan dengan tempatnya. Hewan misalkan atau binatang yang tinggal di daerah kutub, dia memiliki atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulu yang tebal. Misalkan semakin keras daerah hidup satu binatang misalkan, maka dia diberikan oleh Allah fasilitas untuk survive ya, untuk bertahan hidup lebih besar atau lebih banyak daripada yang lain. Bal inna muqtada hikmatil khaliq ay yakhluqal alam bi surah yatarattab 'alaiha akthar ma yumkin tahaqququhu minal khairi wal kamal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, atau Sang Khalik menciptakan alam ini dengan bentuk yang mampu memberikan kesempurnaan bagi makhluknya. Wa an yakhluqal makhluqat allati tushakil ajza'ahu al-mutarabitah bi surah tatanasab wa dzalika al-hadaf an-nihai. Dan menciptakan makhluk di mana makhluk termasuk alam semesta, bintang-bintang dan juga planet-planet itu yang saling berhubungan satu sama lain, itu sesuai dengan tujuan finalnya, yaitu penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika muqtadal hikmah wal 'adl lillahi, demikian pula tuntutan daripada hikmah dan keadilan ilahi. Ayyukalifa kulla insan bimiqdari istidadihi wa qabiliyatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mentaklif memberikan tugas pada manusia sesuai dengan kadar kemampuan dan juga potensinya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Wa yaqdiya wa yahkum fihi ala hasab qudratihi wa juhdihi al-ikhtiyari, dan kemudian menetapkan, menghukumi setiap orang sesuai dengan kemampuan dan juga ikhtiarnya. Wa an yujaziyahu thawaban aw iqaban, dan untuk memberikan balasan, baik itu balasan pahala ataupun balasan siksa atas kejahatan, bima yatala'am wa af'alah, yang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di sini ada catatan kaki kelihatannya. Nah, ayat ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, Al-Baqarah 286. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun, ditetapkan atas mereka keputusan yang adil dan mereka tidak dizalimi. Yunus ayat ke-54. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, maka hari ini tidak dizalimi seorang pun, satu jiwa pun, dan tidak akan diberi balasan kecuali setimpal dengan apa yang kamu lakukan atau yang kalian lakukan. Yasin ayat 54. Selalu kita niatkan majelis kita untuk tercurah pula pahalanya kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang telah mendahului kita, wabil khusus guru kita semua yang sangat kita rindukan, Allah yarham, Buya Jalal Rahmat, dan juga ibu, para ulama, para mu'alim, para ustadz, para mubalik, para habaib, dimanapun jasad mereka dibaringkan dan dikebumikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, melipat gandakan pahala amal kebajikan, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu maghfirah untuk mereka seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.